Selamat siang, Bapak Setio Prajogo dan teman-teman yang saya hormati. Saya bersama rekan saya Sandra pada kesempatan ini akan mengajak teman-teman sekalian untuk belajar mengenai karakteristik berpikir ilmiah. Tema kita pada kesempatan ini adalah metodologi keilmuan, sebuah pengenalan awal yang meliputi ilmu dan jenis-jenisnya, ajaran keilmuan, serta ilmu sebagai penilaian. Yang pertama, ilmu dan jenis-jenisnya. Ilmu yang pertama orang-orang itu mengartikan ilmu dalam dua pandangan, yaitu pandangan dari luar dan pandangan dari dalam. Pandangan dari luar meliputi pengertian secara subjektif dan pengertian ilmu secara objektif. Secara subjektif, ilmu adalah pengetahuan sistematis, di mana sistematis itu seperti kegiatan keilmuan yang melakukan penelitian. Dengan melakukan penelitian, kegiatan tersebut itu disebut ilmiah karena tujuannya berada dalam bangun atau pembangunan ilmu dalam pengertian subjektif. Dengan kita meneliti, belajar dengan kegiatan tersebut, kita itu telah berusaha untuk memiliki pengetahuan secara sistematis. Pengetahuan sistematis itu. Kemudian dalam pengertian objektif, ilmu itu adalah sebuah kerangka dari serangkaian kalimat atau rumusan objektif. Nah, bagaimana ilmu itu dipahami secara objektif? Itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ia merupakan sebuah kerangka yang diatur secara sistematis. Yang kedua, ilmu bukanlah semua kalimat atau rumusan yang tercakup dalam bidangnya, melainkan yang dikenal oleh seseorang. Yang ketiga, ilmu adalah sebuah karya sosial. Selain dipandang dari luar, ilmu juga dipandang dari dalam. Nah, kegiatan keilmuan itu dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan sikap. Yang pertama, sikap reseptif terhadap ilmu. Sikap reseptif ini itu membuat seseorang itu berusaha secara sungguh-sungguh untuk memperoleh pengetahuan dari ilmu. Seperti dengan belajar, kita belajar sungguh-sungguh untuk memperoleh suatu ilmu yang kita pelajari. Yang kedua, bersikap lebih aktif, yaitu mengambil bagian kita melakukan sebuah tindakan yang lebih produktif. Tindakan itu dalam rangka menciptakan dan mengembangkan ilmu. Ini lebih condong bersangkutan ke penelitian, penelitian keilmuan. Kemudian ajaran keilmuan. Nah, ilmu itu tidak melulu mengenai kegiatan studi keilmuan dengan metode-metode ilmiah. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang itu dapat memperoleh ilmu. Jadi ilmu itu dapat diperoleh dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Kita pasti memperoleh ilmu dengan apa yang kita kerjakan pada kehidupan sehari-hari kita, seperti juru kayu, juru masak, pedagang, politikus, hingga pendidikan keluarga dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, ilmu penelitian. Penelitian keilmuan dapat dijabarkan sebagai pengertian yang mencakup pencarian, pengusutan, penyelidikan dengan dilakukan secara sistematis dan metodis. Dengan sebuah sistem dan metode. Sehingga ia bisa disebut penelitian yang bersifat keilmuan. Nah, terminologi adalah ungkapan untuk menyatakan pengertian keilmuan tertentu. Ada beragam terminologi seperti terminologi ontologis, terminologi bahasa, dan terminologi epistemologis. Nah, terminologi ontologis ini
Onto yang berarti ada, logos yang berarti ilmu. Ilmu tentang yang ada, ilmu yang membahas hakikat yang ada, baik itu jasmani, konkret, ataupun yang rohani atau abstrak. Nah, ada dua aspek yang ditekankan pada terminologi ontologis ini, yaitu aspek mengada pada dirinya, yaitu esensi pada apa yang dibahas, dan yang kedua aspek substansinya, yaitu makna dibalik wujud yang kita bahas tersebut. Kemudian terminologi bahasa. Terminologi bahasa ini untuk menyampaikan sebuah pengertian atau tanda yang dapat dipahami bersama. Jadi kita memahami itu dapat dipahami semua orang. Dipahami bersama satu dengan orang lainnya. Tanda-tanda ini berupa bahasa, baik itu mau tulis maupun lisan. Nah, tanda yang berupa sebuah pengertian objektif itu disebut nama, sedangkan kalimat objektif itu disebut sebagai pernyataan. Yang ketiga, terminologi epistemologis. Ini mengenai benar dan salah. Kebenaran adalah rumusan yang bersifat fakta atau benar. Jadi ilmu itu benar. Ilmu itu fakta. Jadi jika dia salah, itu tidak tepat. Epistemologis ini mengenai benar dan salah. Selanjutnya mengenai objek ilmu dan kewajiban manusia. Nah, dalam objek ilmu dan kewajiban manusia ini ada 3 hal yaitu definisi sains, manfaat sains, dan struktur ilmu. Definisi sains. Ilmuwan itu memiliki definisi yang berbeda-beda sesuai dengan alasan-alasan mereka. Yang pertama, menurut Webster's New World Collect Dictionary, dia itu menyatakan bahwa sains adalah atau ilmu adalah pengetahuan yang sistematis yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan, penelaahan, dan percobaan yang dilakukan untuk mengetahui prinsip-prinsip alam. Jadi perlu ada pengamatan dan dengan hasil penelaahan dan percobaan. Jadi ini semacam kayak penelitian gitu ya. Ilmu itu harus ada penelitiannya. Kemudian pengertian yang kedua dari Paul Friedman pada bukunya The Principle of Scientific Research menyebutkan bahwa sains itu suatu bentuk aktivitas dari waktu ke waktu. Jadi dari yang ada pada waktu lalu, waktu sekarang, waktu yang akan datang, itu yang meningkatkan kualitas hidup manusia. Jadi dia dengan penyesuaian diri pada lingkungan serta untuk mengubah sifat-sifat lingkungan agar ia dapat beradaptasi terhadap lingkungan tersebut sesuai dengan keinginannya. Kemudian ilmuwan yang ketiga ini Bliss dalam bukunya The Organization of Knowledge menyatakan bahwa sains adalah kumpulan pengetahuan yang disusun secara teratur, dapat dibuktikan kebenarannya secara metodik dan rasional, yang dihasilkan dari data-data eksperimental dan empiris, konsep-konsep sederhana dan kaitan-kaitan perseptual menjadi kaidah yang dapat menggeneralisasikan teori, kaidah, asas, dan penjelasan menjadi konsepsi yang lebih luas cakupannya dan sistem-sistem konseptual. Kemudian pengertian sains menurut Laubenfels yaitu suatu pengetahuan tentang asas-asas atau fakta-fakta dalam pencarian kebenaran yang telah diklarifikasikan secara teratur. Yang kelima, pengertian sains menurut Sporn dalam bukunya Teknologi, Engineering, dan Ekonomi menyatakan sains itu merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang dapat dibuktikan secara eksperimental, sistematis mengenai hubungan-hubungan antara fenomena kompleks dunia fisik. Nah, setelah kita tahu definisinya, kita juga ingin tahu manfaat dari sains itu. Nah, dengan berkembangnya sains dari waktu ke waktu, manusia itu dapat
terus mencari dan mengetahui sains sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya karena sains itu bermanfaat. Seperti manfaatnya yaitu mengungkapkan suatu kebenaran, menambah pengetahuan. Jadi kita itu menjadi lebih terampil dalam menjalani hidup. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman terhadap sesuatu, misalnya terhadap gejala alam. Jadi kita bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Yang keempat, menjelaskan proses sebab akibat dari suatu kejadian. Yang kelima, memperkirakan suatu kejadian yang akan terjadi. Yang keenam, mengendalikan alam agar sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti adaptasi ya. Yang ketujuh, menerapkan suatu kaidah alam. Yang kedelapan, menghasilkan sesuatu yang berguna untuk kehidupan umat manusia sekarang dan yang akan datang. Nah, dengan berkembangnya ilmu, manusia itu dari waktu ke waktu, maka kajian dari ilmu itu akan semakin luas. Nah, walaupun makin luas itu, ilmu itu memiliki dikotomi, sehingga dapat dibedakan menjadi berikut ini: ilmu abstrak versus ilmu nyata, ilmu a priori versus ilmu empiris, ilmu dasar versus ilmu terapan, ilmu deskriptif versus ilmu normatif, ilmu empiris versus ilmu non-empiris, ilmu eksakta versus ilmu non-eksakta, ilmu formal versus ilmu faktual, dan ilmu nomotetik versus ilmu ideografik. Nah, setelah definisi, manfaat, yang ketiga adalah struktur dari ilmu. Nah, New Encyclopedia Britannica mengklasifikasikan ilmu sebagai berikut, yaitu yang pertama logika, yang kedua matematika, yang ketiga ilmu alam, yang keempat sejarah dan humaniora, dan yang kelima filsafat. Kemudian World Encyclopedia dia mengklasifikasikan ilmu menjadi 4, yaitu matematika dan logika seperti aritmatika, aljabar, statistik. Kemudian yang kedua, ilmu fisika meliputi astronomi, kimia, geologi, meteorologi, dan fisika. Yang ketiga, ilmu kehidupan meliputi zoologi, botani, fisiologi, taksonomi, dan ekologi. Yang keempat, ilmu sosial yang meliputi antropologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan ilmu sosial. Untuk konsep teori dan paradigma akan dilanjutkan oleh Mbak Sandra. Baik, terima kasih Mbak Naomi. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Naomi. Berikutnya ada konsep, teori, dan paradigma. Konsep atau dalam bahasa Latin conceptus, yang berarti buah gagasan, merupakan gambaran yang diimajinasikan dan didefinisikan dalam wujud serangkaian kata yang telah disepakati bersama demi efektifnya komunikasi. Kemudian teori dan paradigma. Teori dalam bahasa Latin yaitu theoria yang merupakan perenungan, dan dalam bahasa Yunani yaitu thea merupakan cara atau hasil pandang. Teori adalah gambaran atau hasil penggambaran secara reflektif tentang fenomena yang dijumpai dalam pengalaman indrawi manusia. Paradigma sendiri merupakan suatu kerangka konseptual yang telah diterima bersama pada suatu tahap perkembangan keilmuan sebagai dasar berpikir epistemologis yang baru guna mengembangkan teori-teori baru. Dua paradigma yang mendasari teori-teori yang ada yaitu yang pertama, ada paradigma klasik yang falasafati, yaitu alam ide yang metafisik adalah sumber segala kebenaran. Kemudian yang kedua, paradigma saintisme yang merupakan empirisme dan positivisme, yaitu
Alam pengalaman adalah sumber kebenaran. Kemudian ada teori a priori yang berkategori normatif dan teori a posteriori yang berkategori positif. Teori a priori yang berkategori normatif. Teori a priori merupakan teori yang bersifat original dan mutlak. Doktrin yang imperatif dan merupakan ajaran yang normatif adalah sebuah statement mengenai kebenaran yang kebenarannya sudah benar dengan sendirinya. Teori adalah kebenaran menurut kenyataan empirisnya, yang dibuktikan berdasarkan ukuran betul atau keliru. Teori a posteriori yang berkategori positif merupakan teori yang dipandang sebagai sesuatu yang terwujud, yang dibuktikan dengan ada tidaknya keniscayaan realitas di alam indrawi. Teori-teori berparadigma Aristotelian. Aristoteles menyebut alam semesta yaitu keteraturan hasil manifestasi ide Tuhan yang maha sempurna, sehingga mengisyaratkan adanya tujuan subjektif Tuhan yang final. Dalam arti tak perlu diragukan lagi dan tidak mungkin bisa diganggu-gugat. Alam semesta tertib yang kodrati atau telah sempurna dan harus senantiasa terjaga. Gottfried Wilhelm Leibniz tahun 1646 sampai 1716, pemikir garis Aristoteles. Kebenaran adalah kehidupan semesta yang telah dikuasai perintah keselarasan yang telah terwujud secara pasti sejak awalnya. Keyakinan bahwa Tuhan itu ada dan Ia adalah Sang Khalik dan penciptaan ini didasari suatu intensi dan alasan yang mengisyaratkan adanya tujuan final yang ilahi. Kemudian ada teori-teori berparadigma Galilean. Galileo menyebut hukum alam semesta merupakan keteraturan hasil akhir suatu proses yang acak sebab akibat antar faktor. Alam semesta adalah himpunan fragmen yang jumlahnya tidak terhingga, yang secara interaktif berhubungan dengan proses kocokan yang berlangsung terus-menerus sampai kelak tiba pada titik finalnya. Semesta yang sebagai jaringan kausalitas eksis di tengah alam indrawi yang objektif, berada di luar rencana dan kehendak siapapun, yang karena itu tidak sekalipun tunduk pada perintah alami yang berlaku universal. Awalnya, para penganut teori ini, yaitu manusia saintis, di masa itu dianggap penganut sekte sesat atau pendosa, karena agama sangat berkeyakinan bahwa universal order berhakikat sebagai God's order. Kemudian ada teori positivisme, menyebutkan alam semesta merupakan suatu himpunan fenomena yang berhubungan secara interaktif dalam jaringan kausalitas yang sekalipun dinamis juga deterministis dan mekanistis. Fenomena satu sebagai penyebab atau akibat dari fenomena lain, selama fenomena penyebab diketahui dan kondisi tidak berubah. Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857, yang merupakan bapak sosiologi, menyatakan bahwa konsep dan metode ilmu pengetahuan alam dapat menjelaskan alam kehidupan kolektif manusia. Kehidupan manusia selalu terlepas dari kehendak dan rencana siapapun yang subjektif. Perintah hukum sebab akibat berlaku universal dan mutlak yang dikemas dalam paradigma rule of law. Berpikir positivistik yaitu berpikir non-teleologis atau terarah, sehingga akibat mestilah secara logis dan lugas diterima sebagai konsekuensi terjadinya suatu sebab. Kemudian adanya
Kemudian ada mempertanyakan penggunaan metodologi monisme kaum positivis dalam kajian-kajian sosial. Kaum positivis menganut paham monisme dalam ihwal metodologi keilmuan. Dalam kajian sains, hanya ada satu metode, yaitu scientific method, yang secara objektif benar untuk didayagunakan dalam kajian ilmu pengetahuan alam, hayat, maupun sosial kultur. Sehingga, untuk menemukan pengetahuan yang diakui kebenarannya, perlu mengikuti metodologi yang sama, yaitu mengikuti prosedur untuk memperoleh pengetahuan yang bersih dan bersifat evaluatif dan sulit diukur-ukur sebagai variabel. Fenomena adalah realitas indiawi yang objektif sehingga tidak mempersoalkan isi kandungannya yang normatif, etis, ataupun estetis. Max Weber menyatakan bahwa unsur intensi atau kehendak manusia haruslah ikut diperhitungkan dalam kajian yang bersangkutan dengan kehidupan manusia yang real. Hukum sebab akibat dikaji dengan atau tanpa eksperimen dalam kehidupan manusia, tidak sepenuhnya ada di alam objektif. Menurut kaum positivis, mempelajari perilaku benda-benda mati dalam fisika dan mempelajari perilaku manusia yang konon mempunyai jiwa dan roh tidak berbeda. Hal ini karena kedua macam perilaku dalam ranah berbeda ini sama-sama dikontrol oleh hukum sebab akibat yang hanya dapat dijelaskan sebagai perintah yang berlaku secara universal. Pada abad ke-20 diselenggarakan pertemuan ilmuwan dari berbagai kalangan disiplin sedunia di Wina pada tahun 1928. Positivisme semakin tampil meneguhkan keyakinannya akan kebenaran monisme dalam metodologi ilmu pengetahuan. Berikut paradigma saintismenya. Dari pertemuan itu, ditegaskan bahwa hanya ada satu metode untuk menemukan pengetahuan yang akan diakui berkebenaran menurut tolok ukur ilmu pengetahuan, yaitu mengikuti aturan prosedural untuk memperoleh pengetahuan tentang suatu fenomena. Fenomena adalah fenomena, dan sebagai objek sains, fenomena secara nominal adalah realitas indiawi yang objektif. Oleh karena itu, dalam sains tak perlulah orang mempersoalkan isi kandungan yang normatif, etis, ataupun estetis. Ini ada kutipan dari filsuf dunia, yaitu Aristoteles. Penderitaan menjadi indah ketika seseorang menghadapi kesulitan besar dengan keceriaan, tidak dengan keterpurukan, tapi dengan pikiran kebesaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.